Terima kasih banyak Pak Andreas, selamat pagi. Apa kabar semua? Saya bersyukur punya kesempatan kembali bersama dengan saudara setelah pandemi yang cukup panjang. Dan seperti kemarin di pertemuan wanita atau di Women's Conference kemarin saya katakan saya sih kangen sama saudara, nggak tahu saudara kangen sama saya apa enggak. Saya bersyukur untuk semua penggembalaan dan penatua yang ada di GKP BMDC di Surabaya yang mengizinkan saya untuk bisa melayani saudara kembali. Saya datang dengan istri saya, kami menikah tahun ini 25 tahun, mungkin Hana mau berbalik biar semua bisa melihat kecantikan dari istri saya. Dia tahun ini berusia 37, saya menikah 25 tahun, jadi sudah hitung sendiri ya, dia umur berapa waktu saya menikah. Kami bersyukur dikaruniakan Tuhan 2 orang anak. Saya nggak tahu apakah foto keluarga kami yang kemarin di Women's Conference bisa dikeluarkan nggak ya, ada di sistem? Kalau ada aja, kalau nggak ada nggak apa-apa juga, nggak penting, nggak mempengaruhi firman Tuhan hari ini. Kalau nanti ada mereka bisa keluarkan anytime foto keluarga. Oh ada, ya ini 2 anak kami, yang paling kanan itu Nathan, laki, cowok, jadi rambutnya aja panjang. Sekarang sudah sedikit lebih pendek ya, yang punya anak dewasa sudah tahu kadang-kadang kita nggak bisa terlalu menentukan potongan rambut seperti apa yang dia inginkan. Saya pernah lumayan ditegur sama orang sih, kok anak laki dibiarkan rambut panjang? Saya cuma jawab, seingat saya Yesus juga pernah panjang, saya gitu aja sih. Jadi anak saya yang perempuan, Joanne, yang rambutnya waktu itu biru, sekarang saya nggak tahu warnanya apa. Kuliahnya fashion, jadi dia suka sekali dengan gaya, warna rambut dan pakaian yang kalau saudara lihat dia, saudara akan tahu dia sangat anak yang out of the box ya. Saudara nggak bisa masukin dia dalam kategori tertentu. Anak saya yang laki-laki sekolah bisnis dan anak saya yang perempuan sekolah fashion. Yang laki-laki sudah kembali dengan kami di Jakarta setelah kira-kira 4-5 tahun meninggalkan kami. Selama pandemi 3 tahun dia ada di Australia, baru kembali sejak November yang lalu dan sekarang ada di Jakarta. Sementara anak saya yang perempuan sekarang kuliah di Jepang, tinggal di Tokyo. Jadi semakin membuat dia mirip dengan mamanya yang banyak dikira orang Jepang. Jadi tapi sampai sekarang nggak ketahuan sebenarnya punya darah Jepang apa enggak, karena sampai hari ini dia nggak tahu siapa ayah kandungnya. Dia cuma seringkali merasa bisa-bisa papanya dulu itu orang Jepang. Tapi ya merasa ya boleh saja. Sampai nanti sekarang teknologi sudah canggih bisa tes DNA sih katanya sih. Jadi kami bersyukur dikaruniakan 2 anak yang luar biasa. Joanne aktif melayani Tuhan juga di sepanjang kuliahnya tadi malam. Waktu kita say goodbye setelah video call, doa sama-sama, dia doakan pelayanan kami di sini. Dia mendoakan pelayanan dia juga di Jepang, dia aktif di salah satu gereja di Jepang, gereja internasional. Dan buat saudara yang nggak tahu, Jepang itu negara yang lebih ketat dibandingkan kita urusan mengabarkan Injil. Ada tembok-tembok yang tidak terlihat yang saudara tidak boleh lewati. Kalau saudara lewati, saudara bisa diusir kalau saudara orang asing. Kalau saudara orang Jepang, saudara bisa masuk penjara. Jadi mereka tidak diizinkan untuk solicit, untuk kemudian menawarkan bahkan iman. Karena budaya mereka itu kalau baru kenal, walaupun mereka sopan, saya tahu kita kenal budaya Jepang itu negara yang paling sopan mungkin di dunia. Saudara kesasar, tanya jalan, kalau dia jelaskan dia rasa tidak yakin sudah tahu jalannya, walaupun dari titik saudara berdiri ke tempat tujuan itu mungkin masih 15 menit, saudara bisa-bisa dianterin, saya pernah ngalamin. 15-20 menit orangnya itu keluar dari jalur, dia nganterin kita ke tujuan. Saya pikir saya nggak ketemu negara dan budaya yang sesopan dan se-hospitable, seramah itu terhadap orang asing. Tapi mereka ramah memang, tapi ada batasan-batasan sosial yang tidak boleh dan tidak dilewati. Saudara nggak baru kenalan terus kemudian tanya nama siapa, tinggal di mana, sudah menikah apa belum, ya. Apalagi tanya kamu imannya, percayanya apa. Itu ada banyak lapisan sosial. Kecuali saudara berkenalan lama, bertahun-tahun, dia kasih tahu dia tinggal di mana, suaminya siapa, kerja apa, suka apa,
percaya sama Tuhan apa enggak. Berlapis-lapis. Saudara nggak bisa bertanya dan menawarkan sebelum saudara diundang masuk ke dalam kehidupan mereka. Itu budaya Jepang. Kenapa saya ceritakan sedikit, ada hubungannya sama anak saya, ada hubungannya sama apa yang kita akan pelajari hari ini. Saudara siap belajar hari ini? Saya beri judul khotbah saya hari ini, Mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Pertanyaan saya pertama pada saudara adalah, bersediakah saudara tukarkan hadirat Tuhan dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini? Pertanyaan ini kita jawab seringkali kita berkata tidak tentunya. Kita nggak bersedia menukarkan Tuhan, apalagi hadirat Tuhan dengan apapun juga yang dunia tawarkan. Mari kita evaluasi kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan saya akan mulai dengan mengutip Mazmur pasal 84 ayat 11. Daud pernah berkata seperti ini. Lebih baik, atau dia berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dia sudah mencicipi dua-duanya. Di hadirat Tuhan dan di tempat yang lain. Dia sudah cicipi. Dan dia berkata bahwa tidak peduli seindah apapun tempat lain. I would not want to trade. Aku tidak mau menggantikan keberadaanku di hadirat Tuhan dengan apapun yang ditawarkan dunia. Dia katakan ini pada waktu dia sedang berdosa sebenarnya. Dia baru saja mengambil istri orang dan dia rasa bersalah. Nah, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa malu ini yang membuat dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Padahal kita tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kita, dia Immanuel. Dia senantiasa menyertai kita, ada amin? Tapi rasa berdosa, rasa bersalah, rasa malu, guilt and shame membuat kita merasa bukan karena fakta atau kebenaran Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi kita merasa jauh daripada Tuhan. Makanya Adam dan Hawa waktu bersalah, waktu mereka melanggar perintah Tuhan, mereka bersembunyi dan Tuhan bertanya, di manakah kalian? Mereka berkata, kami bersembunyi karena malu, shame, yang membuat mereka bersembunyi daripada Tuhan, hadirat Tuhan. Nah, dia katakan bahwa lebih baik di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang rumah, pintu rumah Allah. Daripada diam di kemah orang fasik. Nggak bisa masuk pun di halamannya Tuhan, di pintu Tuhan, di pelatarannya aja masih lebih baik daripada di kamar, di rumah orang-orang fasik. Itu bandingan atau puisi yang Daud gambarkan tentang hadirat Tuhan atau mengalami Tuhan. Nah, masalahnya adalah kita hidup di zaman di mana banyak orang mengeliminasi atau meminimalisasi, mengecilkan, menyederhanakan hadirat Tuhan, pertemuan kita dengan Tuhan kepada sebuah kebaktian saja. Kebaktian itu bisa membuat kita bertemu dengan Tuhan. Tapi kebaktian itu bukan semena-mena hadir ke kebaktian pasti kita bertemu dengan Tuhan. Banyak orang datang ke kebaktian hanya sekedar untuk mengobati rasa bersalah karena minggu mau makan enak dan mau pergi ke tempat enak. Tapi nggak ada di MDC. MDC ini adalah orang-orang yang rindu hadirat Tuhan, bukan? Wah, puji Tuhan jawabannya amin. Saya kira jawabannya bukan. Memang kami di sini untuk mengobati rasa bersalah. Masa makan siang enak, belum doa dan cari Tuhan dulu gitu ya. Nah, demikian juga banyak orang yang kemudian mengeliminasi, minimalisasi pertemuan dengan Tuhan hanya kepada bukan hanya ibadah, bahkan sekarang ibadah ini bisa digantikan dengan ibadah online. Tapi ya nggak ada di sini karena yang online nggak pasti di sini kan. Yang menyaksikan hasil editan nanti, yang duduk santai di rumah. Kenapa? Karena saya bisa mengerti bahwa mereka menukarkan atau menggantikan rasa butuh untuk feel good. Ya udah kebaktian, udah ibadah hari ini. Dan rasa feel good itu bisa digantikan dengan online karena repot amat bangun pagi-pagi, mandi, dandan, rebutan tempat parkir, ya, rebutan tempat duduk. Ada gereja-gereja yang masih saudara harus hari Kamis rebutan tiket. Ya, ini bicara soal salah satu gereja di Jakarta yang dikomplain. Susah amat sih, lebih gampang masuk surga daripada masuk gereja katanya. Karena hari Kamis mesti rebutan tiket, ya. Kalau nggak dapat tiket nggak bisa kebaktian.
dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menyederhanakan pertemuan dengan Tuhan itu kepada sebuah perasaan nyaman saja. Padahal mengalami Tuhan bukan soal itu. Mengalami Tuhan, di Alkitab saya mencatat bahwa setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, gak ada yang hidupnya sama. Orang yang pulang gereja banyak yang masih sama. Betul gak sih? Kalau kita mau jujur. Nah, jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua mengevaluasi kehidupan kita bersama-sama. Bicara soal pertemuan dengan Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Nah, kalau saudara pernah dalam perjalanan kerohanian saudara pernah mengalami Tuhan di mana saudara tahu bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, saya yakin saudara segera akan mengingat kejadian itu. Harapan saya kejadian itu tidak terjadi terlalu lama di masa yang lampau. Tapi saudara senantiasa terus-menerus mengalami dia kembali di dalam kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. God encounter, pertemuan kita dengan Tuhan. Saya akan mengajak kita melihat beberapa kejadian di Alkitab. Saya akan sebut beberapa, tapi saya akan kunjungi salah satu. Saya tahu saudara pasti ingat kejadian Musa lagi menggembalakan domba, kemudian Tuhan menampakkan dirinya dengan semak belukar yang terbakar dan seluruh kehidupannya berubah setelah itu. Tapi sebelum saya masuk kepada beberapa kisah atau apa yang Alkitab bicarakan tentang kehidupan orang yang berubah, saya mau masuk sedikit mengutip apa yang kemarin sepanjang hari kita pelajari tentang favor, tentang perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Favored, kita adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan, diberi kasih karunia oleh Tuhan. Itu yang kita yakini, amin. Nah, tapi kalau saudara nggak hadir di ibadah atau di konferensi wanita kemarin, saya merasa bahwa Tuhan memberikan kepada kita semua, terutama wanita yang hadir, definisi baru tentang perkenanan Tuhan. Karena being favored, merasa diperkenankan Tuhan, diberi kasih karunia Tuhan, seringkali orang Kristen menyalah tafsirkan diperkenankan Tuhan, dikasih Tuhan. Yusuf disebut sebagai the favored child of his father. Anak yang dikasihi istimewa, diistimewakan. Karena Yusuf pernah dikasih baju baru, sementara saudara-saudaranya 10 kakaknya semua dapat baju bekas. Ya, dia dapatkan semua keistimewaan, yang lain tidak. Dia dikasih bapaknya istimewa. Kita punya ide bahwa orang-orang yang dikasih Tuhan selalu mendapatkan special treatment. Antrian nggak usah. Minta duluan dapatkan. Kita for some reason punya teologi bahwa kalau kita mengalami perkenanan Tuhan, langit selalu biru, laut selalu tenang, jalan selalu rata. Ya, kalaupun ada masalah Tuhan akan menyingkirkannya seperti Musa membelah Laut Merah. For some reason. Sehingga pada waktu kita mengalami badai, kita mengalami tantangan, kita mengalami kesulitan, kemarin kita belajar bahwa banyak orang Kristen dan menyebut dirinya percaya pada Tuhan, sering kita temukan mereka kemudian menjadi tawar, menjadi pahit, menjadi berputus asa, dan di akhir-akhir ini kita sering dengarkan istilah mental health dan banyak orang Kristen pun perlu healing. Betul gak sih? Karena mereka bertanya-tanya, kalau Tuhan baik, kalau saya anak kesayangannya, kalau dia hanya Tuhan yang menyediakan yang baik, di manakah Tuhan? Di keberadaan saya. Nah, kalau saudara kemarin tidak hadir, kemarin Tuhan bicara sangat jelas melalui 3 sesi yang ada. 2 kesaksian pembicara yang pertama, Pastor Jason Ong dan Judith Ong, bicara tentang mereka merasa Tuhan favoring mereka. Tuhan berkenan atas mereka. Tapi kehidupan mereka bukan cuma hidup mati saja, mereka sudah mati sebenarnya. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk hidup. Saudara dengar kisah mereka, semua yang kemarin mendengar, kemudian berkata, wah apa yang kita alami sama dibandingkan mereka mah gak ada apa-apanya. Gak pantas kalau kita ini depresi. Gak pantas kalau kita ini khawatir. Berapa banyak yang kemarin dengerin mereka. Kami bahkan gak berani cerita kesaksian kami lagi. Malu. Benar, serius. Hana cuma bilang gini, militan itu gak perlu lebay-lebay. Militan aja. Itu contoh militan. Sekali Tuhan,
terus Tuhan. Enggak lebay-lebay. Mati, matilah. Mau ambil, ambillah. Banyak orang Kristen lebay banget. Baru dikit, Tuhan. Tapi enggak ada di sini. Di sini saya yakin rohani banget. Kalau enggak mungkin minggu pagi-pagi cari Tuhan. Amin. Berat sih aminnya. Yesus bilang, ya, selain kita definisi ulang tentang perkenanan Tuhan. Kita kemarin belajar bahwa dikasihi Tuhan bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kita punya masalah. Semua yang sedang menghadapi masalah, katakan, doa aja yuk. Hanya karena dia sakit kanker 10 tahun dia berkata, bukan karena Tuhan gak baik dan Tuhan gak ada dan Tuhan gak hadir. Kebetulan dia mengalami happy ending kemarin. Tuhan menjamah dia secara jelas dan dia masih ada. Padahal kankernya itu kanker yang sangat amat jarang. Dan dia cuma dikasih hidup beberapa bulan saja karena nyerang otak. Dia bisa hidup itu udah walking miracles buat saya. Tapi gak semua orang harus mengalami seperti dia juga untuk membuktikan kalau Tuhan itu ada. Nah kita belajar kemarin definisi ulang tentang dikasih Tuhan. Tuhan berkenan itu seperti apa. Dan saya berharap tidak ada seorang pun hari ini yang sedang mengalami tantangan dan kesulitan mempertanyakan kebaikan Tuhan. Mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Bahkan mempertanyakan kuasa Tuhan. Amin. Kalau mereka katakan suka-sukanya Tuhan. Nah, kalau kemarin kita bicara soal definisi tentang perkenanan Tuhan, hari ini saya mau mengajak saudara sebelum saya masuk kepada bicara soal mengalami Tuhan, sedikit merenungkan kembali definisi kita tentang kehidupan yang Tuhan janjikan. Yohanes pasal ke-10, saya kutip saja, saya gak kasih ayatnya ke teman-teman, tapi kalau teman-teman mau buka boleh. Yohanes pasal ke-10 ayat 10, kalau saudara pernah ingat ayat ini, saya kutip saja, saya mau jelaskan. Dikatakan Yesus katakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus. Aku datang supaya mereka, manusia, mempunyai apa? Hidup. I come to give them life, aku datang supaya manusia punya hidup. Dan perhatikan, mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kita suka banget ayat ini, kita senang sekali kutip ayat ini. Karena Yesus datang, aku bisa hidup yang kekal, zoe. Dan hidup dalam kelimpahan, perisos. Dan kita kemudian punya ide tersendiri tentang kelimpahan. Karena kelimpahan itu bicara soal rumah yang besar, harta yang besar, tabungan yang besar, gaji yang besar, punya anjing yang besar. Kita punya ide tentang kelimpahan itu adalah semua yang kita inginkan Tuhan cukupkan dan berlimpah. Padahal bukan itu yang dikatakan. Karena dia katakan aku datang supaya mereka mengalami kelimpahan. Bukan dia katakan aku akan kirim harta supaya mereka berlimpah. Dia berkata aku yang datang. Gak ada yang amin loh, gak ada yang bilang wah puji Tuhan kita dapatkan Tuhan sehingga kita mengalami kelimpahan. Karena Tuhan datang kita mengalami kelimpahan. Karena pertemuan kita dengan Tuhan, karena pengalaman kita bersama dengan Tuhan, karena perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kita mengalami perisos, mengalami kelimpahan dan kita memiliki zoe, kita memiliki hidup. Dan karena Tuhan Yesus datanglah kita memiliki semua sumber kehidupan itu di dalam diri kita. Nah, manusia justru kehilangan zoe, kehilangan kehidupan atau dalam bahasa Ibraninya sebenarnya kehilangan apa yang Alkitab katakan kehidupan. Kalau saudara masih ingat, saya nggak tahu saudara pernah ingat gak? Saya kutip satu ayat lagi, saya nggak kasih kepada teman-teman karena last minute saya duduk di sini. Saya teringat pada ayat ini. Saya bacakan buat saudara Kejadian pasal kedua, ayat ke-9. Saudara nggak keberatan saya ajak saudara berpikir sebentar? Nanti jangan khawatir, saya masih punya 20 menit. Saya akan bawa saudara mendarat sehingga saudara bisa menyambungkan semua puzzle yang sedang saya taruh dulu terpisah-pisah. Nanti bentar lagi jadi gambaran. Bisa bersabar sebentar? Bisa ya? Saya pikir ini dia mau kemana ini? Kayaknya mencelok-mencelok. Tenang aja, sebentar lagi jadi gambar yang indah. Kejadian 2 ayat 9 bilang begini.
Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Perhatikan, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan. Ada 2 pohon tentang yang baik dan yang jahat. Oke, ada 2 pohon. Satu pohon apa? Kehidupan. Yang satu pohon apa? Pengetahuan. Saudara ingat? Pasti saudara ingat. Yang disuruh boleh makan yang mana? Yang mana? Jangan kumur-kumur. Yang mana? Yang mana? Pohon kehidupan. Karena yang boleh makan adalah pohon kehidupan, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat jangan dimakan, apalagi dimakan. Sentuh aja jangan. Karena pohon kehidupan akan mendatangkan kehidupan, pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat akan mendatangkan kematian. Nah, pohon kehidupan kata Ibraninya dipakai kata Hasaim, bahasa Yunaninya Hazaim, bahasa Ibraninya Hazaim, bahasa Yunaninya di Perjanjian Baru memakai Zoe. Nah, pada waktu manusia melanggar perintah, Zoe hilang, hubungan putus. Bukan tubuhnya mati, hubungannya putus. Hubungan dengan Tuhan putus, kehidupan kita yang bersumber dari kehidupan hubungan kita dengan Tuhan putus, hubungan kita dengan sesama mati. Sejauh ini masih oke? Makanya mati, hubungan kita mati. Oleh sebab itu di dalam Perjanjian Baru waktu Yesus ditanya, "Guru, apa yang menjadi perintah yang terutama?" Yesus katakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah apa? Sesamamu." Jadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, matinya adalah hubungan dengan Tuhan dan matinya hubungan dengan sesama. Makanya begitu mereka jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa mulai salah-salahan. Makanya saudara dalam pernikahan seringkali niru. Saling menyalahkan. Hubungan antar sesama rusak karena hubungan dengan Tuhan rusak. Pada waktu Tuhan memulihkan kehidupan kita, memberikan Zoe kehidupan balik kepada kita, pertama hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Sehingga hubungan kita dengan sesama bisa dipulihkan. Pengalaman kita dengan Tuhan, setelah meletakkan semua itu dasar tadi semua. Saya mau bicara pada saudara, baru mulai mau khotbah sebentar. Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan selalu bicara soal antara hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita buka Yohanes pasal keempat. Bicara soal pertemuan antara Yesus dengan seorang yang tidak dicatat namanya, dan dia hanya dikenal sebagai seorang perempuan yang namanya perempuan Samaria. Saudara pernah dengar kisah ini? Dikatakan saya kutip beberapa ayat saja, saya tidak akan terlalu lama baca ayat-ayat ini. Yesus bilang kepada perempuan ini, setelah dia minta minum dan lain sebagainya, sudah tahu kisahnya lah. Bahwa orang Yahudi dan orang Samaria tidak seharusnya berbicara dan berhubungan. Ayat 22 Yesus bilang begini, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal," kata Yesus. "Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat 24, "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia atau menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu padanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami," kata perempuan itu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Kita baca kisah ini, kita suka kutip beberapa ayat yang kita suka, termasuk tadi kita membaca ayat mingguan hari ini, bahwa Allah ingin kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Tapi kalau saudara perhatikan, kalau saudara baca Injil, jarang sekali Yesus menyingkapkan siapa dirinya kepada siapapun juga yang dia temukan. Di sini dengan jelas Yesus mengungkapkan kalau dia Mesias.
kepada seorang Samaria yang asing, yang baru saja dia temui di pinggir sumur. Sangat menarik kalau saudara perhatikan pembicaraan antara seorang laki-laki Yahudi dengan seorang perempuan Samaria yang sama-sama asing, yang sebenarnya dibatasi oleh tembok-tembok sosial yang sebenarnya tidak boleh mereka seberangi. Waktu Yesus pertama kali minta minum, dia udah bilang, kamu orang Yahudi, you're not supposed to talk to me. Ngomong sama aku aja gak pantas. Yesus tabrak tembok itu. Yesus tabrak tembok itu, Yesus langsung bilang, memang aku minta minum. Yesus bilang, tapi kalau kamu tahu siapa aku, bukan kamu yang nawarin aku minum, kamu bakal minta minum sama aku. Terus wanita ini bilang, ini orang asing aneh banget. Emang bro, lu punya gayung, lu punya timba, bisa ngambil dari sumur ini air. Tadi minta minum, sekarang nawarin minum. Yang bener aja. Nampak gak saudara pembicaraan itu? Ini pembicaraan antara dua orang asing yang dibatasi oleh tembok-tembok sosial. Makanya tadi saya cerita tentang tembok-tembok sosial di Jepang. Yang gak bisa dilewatin. Ramah sih, tapi saudara gak sopan tanya, maaf ya bro, kerja apa, tinggal di mana, punya anak berapa. Gak sopan karena ada tembok sosial. Ini pembicaraan ini dari soal air, sampai kalau saudara ingat, Yesus kemudian ngomong soal bagian yang paling pribadi tentang perempuan ini, yaitu kehidupan pernikahannya. Waktu Yesus bilang panggil suamimu, dia bilang aku gak punya suami. Terus Yesus bilang betul, karena yang tinggal sama kamu ini bukan suamimu, kamu udah punya 5 suami kalau gak salah. Bagian yang sangat pribadi dalam kehidupan wanita ini yang sangat private, dan bahkan ahli teologi Alkitab berkata wanita ini ambil air di jam yang tidak biasa karena wanita ini malas ketemu sama orang. Terutama wanita-wanita lain yang mengambil air karena yang mencibir dirinya. Ada banyak penafsiran tentang perilaku wanita ini yang gak kepengen ketemu orang. Jadi saudara bisa bayangkan wanita ini punya hubungan yang sangat buruk dengan orang-orang sekitarnya. Apakah saya masuk di akal saudara? Gak pengen ketemu orang karena status sosialnya malu, rasa bersalah, guilt and shame menyelimuti wanita ini. Tapi yang menarik sekali, saya cuma mau kutip ayat ke-39. Saya hampir selesai. Gambar yang saya mau gambar buat saudara hampir selesai. Nah kalau saudara menyimak, saya percaya hubungan saudara dengan Tuhan setiap hari akan berubah mulai detik ini. Ayat 39 dikatakan, banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya. Kepada siapa? Yesus. Orang-orang itu gak ketemu Yesus loh. Orang-orang itu jadi percaya Yesus adalah Mesias karena perkataan perempuan ini. Wow, itu saya baca. Yang bersaksi, ia mengatakan, iya ini Yesus, mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Sebuah God encounter. Saya minta keyboard kalau boleh, saya hampir selesai. Sebuah God encounter yang membuka wanita ini bukan hanya terbuka kepada seorang Mesias itu datang dalam kehidupan dia, yang memulihkan semua hubungan dia dengan manusia. Tembok yang selama dia pasang, topeng yang dia pasang, semua jarak yang dia jaga supaya manusia yang lain tidak mendekat, dia runtuhkan semua dan dia yang keluar kemudian mulai cerita kepada orang tentang siapa dia. God encounter, kalau saudara ketemu Yesus, gak mungkin sudah sama. Ayat ini, pasal 4 ini terlalu simplifying. Sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan wanita ini sebenarnya. Kenapa Musa dari orang yang gagap, takut, berani melangkah menghadap Firaun, dia padahal kabur tadinya karena bunuh orang Mesir
berani menghadapi semua risiko yang ada. Kemarin saya dengar dari Pak Andreas tentang orang-orang yang ditantang untuk berani pergi ke Sudan, ke negara-negara sulit, ke Iran, ke daerah-daerah sulit untuk mempertaruhkan nyawa dan hidup mereka untuk Injil. Ya karena pertemuan dengan Tuhan itu gak membuat kita itu tetap sama. Pertanyaan saya adalah, apakah kita minimalisasi perjalanan kita sama Tuhan hanya sekedar pada kehidupan yang nyaman? Saya gak menantang saudara pergi ke Sudan, tenang, gak ada tantangan misi hari ini. Tapi saya mau menantang kita semua untuk evaluasi kembali pertemuan kita dengan Tuhan setiap minggu. It's just that feeling good, nyanyi beberapa lagu, dengar sedikit khotbah. If that's the case, saudara gak perlu susah-susah ganti baju, mandi, datang sini online aja. Bahkan saudara bisa pilih kalau lagunya gak suka, skip, pengumuman skip semua. Karena pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. It's restoration of our relationship with God and with others. Jadi saya orang yang gak against online. Kami juga mengandalkan online karena banyak sekali orang yang gak bisa datang di gedung kami. Kami sangat mengandalkan online. Nothing wrong dan gak against YouTube dan lain sebagainya. Saudara jangan salah mengerti, bisa ngerti ya. Tapi komunikasi lewat layar itu hanya pengganti bagian kecil daripada apa yang harus terjadi. Ibaratnya begini, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan kita antara kita dengan istri kita atau suami kita. Karena kita mempelai wanita dan mempelai laki-laki, betul gak saudara? Saudara bayangkan kalau ada seorang istri yang berkata, yang kita cukup online saja. Kasih sayang dan cinta kita ungkapkan dengan online saja. Bahkan gak perlu ketemu langsung, kamu rekam yang kamu mau ngomong, aku rekam yang aku mau ngomong, kita saling kirim aja. Hubungan seperti itu gak bakal pernah punya anak. Karena perkenalan dan hubungan pertemuan kita dengan Tuhan itu dalam perjanjian lama memakai kata yada. Yada itu adalah the intimate relationship yang menyebabkan hubungan itu punya buah. Pengalaman seperti itulah yang sebenarnya membuat kita berubah pada waktu kita mengalami God encounter. Bisa nggak terjadi secara online? Bisa saja karena ada hubungan suami istri yang membina hubungan perasaannya dengan online. Tapi untuk punya anak gak bisa online. Kalau lagi pas keluar kota dan terpaksa ada jarak, ya terpaksa online. Itu pun demi menjaga keintiman yang ada. Demi untuk menjaga keintiman. Bukan menggantikan keintiman. Ada amin? Demikian juga dengan hubungan sesama. Pandemi memang memaksa kita untuk ada jarak. Tapi menurut saya, iblis paling senang kalau kita minimalisasi God encounter and human encounter antar kita sesama. Kepada hanya sekedar feeling good. Wanita ini berubah sepenuhnya hidupnya. Totally change. Nah pertanyaannya adalah, pengalaman seperti apa yang saudara pernah miliki bersama dengan Tuhan? Nah, kalau saudara belum pernah punya pengalaman seperti itu. Pengalaman seperti itu bukan bicara soal saudara pernah rebah di lantai saja, pernah diambil alih lidahnya, menyembah Tuhan dengan bahasa yang saudara tidak kenali. Semua itu adalah lawatan Tuhan yang perlu kita alami. Tapi God encounter itu selalu membuat kita ini berubah. Bahkan kita perlu redefinisi ulang pengalaman kita dengan Tuhan. Saya temukan ada banyak orang Kristen sekarang ini jadi addict. Jadi ketagihan cuman jamahan Tuhan. Merasakan jamahan Tuhan. Makanya saya bilang, waktu saya dengar kesaksian Pastor Jason kemarin, saya bilang, ini orang militan tanpa lebay. Militan. Karena dia, istrinya katakan waktu dia tumornya sakit tekan sarafnya. Dia satu tangan tumpang sini, satu tangan ke surga berkata, apapun yang terjadi, aku tidak meragukan kau. Saya bilang, wow, udah saatnya anak-anak Tuhan bangkit. Dan kita temukan
Ada orang-orang yang militan sama Tuhan seperti itu. Bukan fanatik. Saya kemarin sempat bilang, banyak kita ini lancar banget bahasa lidahnya. Tapi kasar banget bahasa Indonesianya. Betul gak sih? Bisa ngelihat penglihatan, bisa menafsirkan mimpi. Tapi setianya enggak. Baik sama istri, baik sama Tuhan. Begitu ada masalah sedikit, mundur. Saya ingin tutup dengan ini. Saya minta tim First Worship untuk ambil posisi. Kemarin saya cerita tentang korban yang Tuhan minta dari Abraham, kalau sudah tahu. Tuhan minta Ishak, sudah pasti tahu. Dikatakan bahwa Tuhan bilang sama Abraham, korbankan anakmu yang tunggal, itu anak perjanjian. Saya bilang, kalau saya jadi Abraham, saya akan bertanya, bukankah ini dari kamu? Kok mau diambil sih ini? Tuhan gimana sih? Pelin-pelan amat. Baru kasih, ambil. Ini Tuhan, are you kidding? Are you joking? Ini guyonan. Dia jalan 3 hari, bawa 2 bujang, bawa kayu. Kalau saudara nggak tahu mesbah itu berapa besar, Google aja. Mesbahnya lumayan besar untuk korban bakaran. Jadi kayu yang dibawa lumayan besar. Setelah 2 hari jalan, dia bilang sama bujangnya, kalian di sini, aku mau sama anakku pergi sembahyang. Dia bilang. Maksudnya itu sebenarnya dia harus mengorbankan anaknya. Waktu dia kemudian ikat Ishak. Ishak yang disuruh angkat kayunya. Jadi kemarin saya katakan, asumsi saya Ishak ini bukan anak kecil lagi. Karena bisa angkat kayu sebanyak itu, badannya pasti udah akil balik, udah puber, besar. Jadi waktu Ishak diikat, Ishak gak memberontak. Saya bilang wow. Karena Ishak sempat tanya, Pak, yang bakal dibakar siapa yang dikorbankan? Papa bilang Tuhan akan menyediakan. Tapi waktu dia ikat kan antara apa yang bapaknya ngomong sama apa yang terjadi beda dong. Betul gak saudara? Tapi anehnya ini anak diam, taat loh. Dan ditaruh di atas mesbah anaknya. Karena Abraham waktu dapat Ishak aja udah di atas cepek umurnya. Pasti pada waktu itu lebih tua lagi karena anaknya udah bisa angkat kayu. Makanya Abraham cuma bawa api sama bawa pisau. Ini anak diem aja. Saya bilang kalau anaknya berontak dikit, Abraham pingsan, pasti. Kalau dia bilang, katanya dia berontak, pingsan lah bapaknya. Sekali tonjok pingsan, jamin. Enggak ada kisahnya. Sampai Abraham mau bunuh, baru Tuhan bilang stop. Sekarang aku yakin kalau kamu betul-betul takut sama Allah. Takut itu bukan afraid, takut itu respect, honor. Banyak orang Kristen itu nggak takut Tuhan. Kalau takut Tuhan nggak bikin apa yang mereka bikin. Saya kadang-kadang lihat, ini orang takut Tuhan nggak sih? Kok? Nggak usah dilanjutin lah saudara. Mana Tuhannya dalam hidupnya? Maaf kata bukan cuman jemaat, pengurus, pemimpin, pelayan gereja. Hamba Tuhan juga, sama. Saya kadang-kadang malu, terus terang. Saya harus minta maaf sama jemaat kadang-kadang. Kalau ada yang pemimpinnya yang gak takut Tuhan, saya bilang, saya minta maaf atas nama hamba Tuhan. Gak takut Tuhan. Di situ Tuhan bilang, aku tahu sekarang kamu takut sama Allah. Takut itu artinya obey. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Abraham melihat semua ujian ini, pencobaan ini bahkan. Kalau saudara baca, Allah mencobai Abraham. Sebagai penyembahannya. Dia bilang, aku mau pergi nyembah Tuhan. Menarik. Dia lihat semua tantangan badai ya. Sejak disuruh korbanin anak pasti gak tidur dia. Galau, ini anak perjanjian. Dia lihat ini semua sebagai penyembahannya kepada Tuhan. Saya bilang gak banyak kita orang Kristen kalau ngadapin badai menganggap dan melihat itu sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. When we obey, we worship Him. Karena penyembahan kita udah diminimalisasi sampai kepada sekedar nyanyi 2-3 lagu yang kita suka. That's not worship. Worship is when you pay the price. Waktu saudara bisa milih jalan pintas, tapi milih jalan yang benar. Waktu saudara ditawarkan kompromi, tapi saudara enggak, walaupun enggak ada yang lihat.
Itulah penyembahan kita yang benar. Bukan nyanyi. Makanya Roma 12 bilang, biarlah kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang udah dibunuh dulu, udah gak punya pilihan ditaruh di atas altar, ya udah pasrah. Enggak, masih hidup. Kamu gak perlu diikat, naik sendiri ke altar, persembahkanlah hidupmu. Makanya bahasa Indonesia sehari-harinya bunyinya seperti ini. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta, kata Paulus, dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Perhatikan dia katakan ibadatmu pada Allah harusnya demikian. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Waktu saudara memilih untuk tidak ikuti norma dunia, saudara menyembah Tuhan. Dia katakan biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Waktu saudara menyembah Tuhan dengan pola hidup seperti itu, saudara kan tahu mana menjadi kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Saya berharap saudara punya gambaran yang utuh sekarang. It's not about datang kebaktian, nyanyi 2-3 lagu, dengar khotbah sedikit. Bicara soal pertemuan kita dengan Tuhan, God Encounter yang membuat kita berubah setiap hari. Menyembah dia di dalam kebenaran. Justru Senin sampai Sabtu kehidupan kita sesungguhnya. MDC, sudah siap menyembah Tuhan? Saya rindu mengalami Tuhan. That kind of God encounter. Saudara boleh gak suka lagunya. Saudara boleh gak tahu lagunya. Saudara boleh serak suaranya. Gak masalah. Karena saudara menyembah Tuhan dengan hidup saudara. Bagaimana kalau kita bangkit bersama-sama, kita sembah Tuhan. Sembah dia. Yesus, padamu ku berseru. Sembah dia. Kaulah penyelamatku. Undang dia hadir. Bilang Tuhan, aku ingin bertemu dengan kau pagi hari ini. Ku memuji namamu. Aku ingin mengalami pewahyuan tentang dirimu. Terpujilah kau Tuhan. Jangan biarkan Di atas segalanya. guilt and shame menjauhkan kau. Jangan lari daripadanya. Lari kepadanya. Kekudusannya akan menyembuhkan kau. Karena Yesus, kita diizinkan masuk ke dalam pelatarannya, ruang kudusnya, bahkan ruang maha kudusnya. Sambil teman-teman naikkan pujian ini, saudara pejamkan matamu, hampiri Tuhan. Masuk dalam ruang maha kudusnya. Kalau sebelum ada Yesus, imam besar pun mati kalau berdosa masuk ke ruang itu. Tapi hari ini dengan kepala tegak, Tuhan mau berkata, come in. Come in. Darah Yesus yang sudah menebus engkau. Jangan lari daripadaku. Datanglah kepadaku, kata Yesus. I miss you. Saya tahu dia sedang bicara pada beberapa saudara. Saya nggak akan melakukan altar call, tapi seluruh ruangan ini adalah altarmu di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, I'm coming to you. Come on, friends. Hidup. 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 You are going to live. Karena Zoe sudah ada
tanda dalam Sepanjang hidup. umur hidup Kindarabasotokorobo. Come on. You will never be the same again. Lari kepada Dia. Biarkan Dia genggam tanganmu. Biar Dia peluk engkau pagi hari ini. Konama satakahayarabo. Konama satakahayarabasotokorobo. Persembahkan hidupmu. Persembahkan dirimu di atas altar. Sebagai persembahan yang hidup. Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, Yesus. Kindarabasatakarabasokorobo. Kaulah penyelamat. Kindarabasatakahyaraba. Tidak ada seorang pun di antara kami yang akan tetap sama dalam hadirat. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.